itu duduk di tempat umum, ya hanya sekedar menikmati angin, tapi minim manfaat, ya. Dibanding kemudian kita ngobrol dengan teman, tapi yang punya nilai, punya bobot, ya, punya dampak kebaikan kepada diri kita. Jadi di samping tadi, jangan lelah mengingatkan, ya, pengingat itu bisa datang dari eksternal maupun internal kita. Pengingat itu bisa dari orang lain, bisa dari kesalahan orang lain. Artinya apa? Seseorang untuk bisa menjadi baik tidak harus melakukan kesalahan terlebih dahulu. Atau ya, untuk tahu bahwa itu sesuatu itu salah atau tidak benar, tidak harus kita melakukan kesalahan itu. Cukuplah kesalahan itu pernah dilakukan oleh orang lain, lalu kita bisa mengambil iktibar atau mengambil pelajaran dari apa yang sudah dialami orang lain. Sehingga kalau pepatah Arab mengatakan, ya, orang yang tahu jauhnya perjalanan, ya, man arofa bu'das safari ista'adda. Orang yang tahu betapa jauhnya perjalanan nanti di hari kiamat, pasti dia akan mempersiapkan. Nah, artinya setelah kita tidak lelah mengingatkan diri kita, kemudian pengingat itu bisa datang dari orang lain, bisa juga datang dari pengalaman diri kita sendiri, lalu pilih-pilih teman, maka berikutnya adalah jangan lupa perbekalan, ya. Maka tadi kata pepatah Arab mengatakan, man arofa bu'das safari ista'adda. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan nanti di hari kiamat, pasti dia akan membekali diri, ya. Karena kita hidup di dunia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat-ayatnya itu, orang-orang yang sudah meninggal nanti ketika di hari kiamat itu ditanya, saling berdialog itu. Kamu hidup berapa lama? Saya sepertinya hidup hanya 1 malam saja, atau bahkan kurang dari 1 malam. Jadi dialog di hari kiamat nanti ketika orang-orang itu kebingungan mencari pertolongan, mereka laksana orang yang bingung. Karena apa? Minimnya perbekalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Bahkan catatan dari orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika mereka tahu dirinya masuk neraka, mereka bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta, ya, farji'na na'mal solihan. Tolong balikin saya ke dunia supaya kami bisa beramal solih. Beda lagi orang munafik, ya. Ketika sudah mati, mereka minta balik lagi ke dunia. Fa'asoddaqo, lalu aku akan bersedekah. Ya. Artinya bahwa kekecewaan di akhirat itu terlalu berat kalau hanya kemudian kita tidak mau menyiapkan dengan baik ketika hidup di dunia. Nah, jadi perbekalan yang sesungguhnya adalah ketika di dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Nah, konkretnya ketika tadi ingin melakukan istiqomah, kemudian pilih-pilih teman yang tepat, gitu ya. Konkretnya adalah membekali diri dengan pengetahuan, ya. Nabi saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Toha ayat 124, ya, wakul, katakanlah wahai Muhammad, Robbi, ya Allah, ya Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi saja yang memiliki otoritas untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun, ya, perintah untuk menambah ilmu. Ya, saya kira itu untuk tambahannya. Ya Ustadz, gimana Vivi sama Safira udah jelas ya, udah dijawab sama Ustadz tadi. Kemudian nih masih ada banyak Ustadz pertanyaannya. Ini saya langsung bacakan semua atau satu-satu Ustadz? Satu-satu aja nggih? Semua boleh. Yang pertama nih ada dari salah satu teman kita Ustadz, bagaimana ciri-ciri taubat itu diterima? Yang pertama. Kemudian yang kedua dari Farida Nur Arifah,
Assalamualaikum Ustadz, mau tanya Ustadz Adi sebagai kepala keluarga, kalau nyemangatin keluarganya pas lagi kendor ibadah tuh kayak gimana? Terutama ke anak-anak. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dari Hilda, dalam bertaubat apakah ada tanda-tanda tertentu jika diterima? Bagaimana jika setelah bertaubat itu hati masih sering merasa takut dari ditolaknya taubat tersebut, Ustadz? Apakah itu tandanya taubat kita ditolak atau bagaimana? Seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hari-hari yang kita lewati, memang ada dua keadaan yang tidak pernah lepas dari diri kita, yaitu yang namanya terkumpulnya suasana hati yang tenang, senang, bahagia, ya, yang itu kemudian membuat pikiran kita nyaman dan seterusnya, keadaan itu fine, tidak banyak gejolak. Tapi jangan lupa bahwa setiap saat juga kita sadar sepenuhnya keadaan itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita bayangkan, ya. Pasti ada riak, ada jeram kalau di sungai, ada duri di jalan, atau ada musibah yang kita hadapi. Maka siapapun orangnya itu merasa memiliki ruang di mana setan berpeluang untuk membisikkan sesuatu yang buruk, ya, iwaswisu fi sudurinas, ya, yang membisik-bisikkan. Karena itu kata Rasulullah SAW mengutip sebuah pesan yang pendek tetapi ini syarat dengan makna. Artinya apa? Kualitas diri seseorang itu harus betul-betul terikat dengan namanya ikatan itu kan akad, ya, atau akad itu ikatan akidah, ya. Jadi benar-benar hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Ya, hendaklah lisanmu senantiasa basah, ya, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya tidak menjawab secara satu persatu, ya, bahwa ketika saya misalkan sebagai orang tua dibutuhkan ketaatan, ya, kita berharap anak kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang diprioritaskan adalah orang tua. Orang tua menjadi model terbaik. Anak itu akan terpengaruh dari apa yang orang tua lakukan. Nah, memperbaiki anak itu juga sesuai dengan usia mereka, ya. Tapi yang sering orang tua lewatkan dari kesempatan membimbing anaknya adalah sebelum memberikan perintah atau tanggung jawab, maka pastikan bahwa anak itu paham betul dengan apa yang dimaksud dari perbuatan itu. Jangan sampai orang tua katakanlah bersikap terhadap anak yang minim pengetahuan atau bahkan belum diberitahu, tetapi orang tua sikapnya lalu berubah ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya orang tua harus bersikap adil bahwa kalau anak ini belum mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya, yang seutuhnya tentang sholat, misalkan tentang ibadah-ibadah yang lain, maka orang tua harus dengan sabar setahap demi setahap memberikan pemahaman dengan baik terhadap anaknya. Jangan sampai perintah yang kita bebankan kepada anak, tetapi anak itu belum seutuhnya memahami. Bahkan kadang-kadang
ayah dan ibu yang tidak sinkron dalam memberikan tanggung jawab, itu bisa berpotensi pada anak ini menjadi ragu-ragu. Si ayah misalkan menyuruh anaknya segera mandi, sementara ibunya, kamu wudhu aja, nggak usah mandi, nanti mandinya gampang misalkan. Segerakan sholat. Sama-sama sebenarnya itu perintah berbuat baik, tetapi dalam situasi seperti itu kadang orang tua yang harus mengalah, ya. Jangan sampai ada perintah bertumpuk sehingga anak ini malah bingung mau mengikuti siapa yang harus ditaati terlebih dahulu. Nah, jadi kemudian berkaitan dengan taubat gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Ya. Kita harus punya keyakinan yang pasti. Ya. Dalam rukun iman itu keyakinan yang pasti ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memang Maha pemberi taubat. Itu harus diyakini secara pasti. Tidak boleh ragu-ragu. Sehingga keadaan seorang mukmin ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah, menyerahkan, iki aku salah, iki aku keliru, saya kembalikan kepadamu, ya. Saya minta ampunan kepadamu. Maka berdasarkan ayat tadi, ya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan itu ya. Jadi barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yadlim nafsahu, atau berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, lalu dia beristighfar, meminta ampunan kepada Allah, ya jidillah, dia akan jumpai, dia akan dapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari situ sebenarnya rasa khawatir itu seharusnya gugur, tapi kok masih ada kegelisahan. Nah, tadi di awal ketika saya menjawab pertanyaan tips tentang istiqomah itu kan ada teman, ya, ada teman. Maka kalau syair Abu Nawas itu mengatakan wong kang soleh kumpulono itu ya, di orang soleh itu bergaulah dengan orang soleh. Ya. Kita berinteraksi dengan mereka, kita punya ngelihat orang itu saja, atau bahkan ingin ketemu orang itu saja itu sudah terbayang kebaikannya. Nah itu yang perlu kita dekati orang-orang yang menjadi inspirasi kebaikan bagi kita. Jadi perbanyak jumlah orang yang berada di sekitar kita, yang kita bisa terikat dengannya dalam kebaikan. Jadi ibarat itu orang itu jadi magnet, ya. Kalau medan magnetnya kuat, itu akan tersedot dengan sendirinya. Artinya apa? Kita itu mudah melakukan kebaikan bersama orang lain. Jangan sampai kita punya teman, tapi justru kita mudah melakukan kejelekan. Ya. Nah itu jadi rasa khawatir, rasa was-was itu memang ada. Tapi ketika kita berasa yakin dengan pasti, niscaya Allah memberikan ampunan kepada kita, ya. Kisah yang sangat ekstrim kan pernah digambarkan Rasulullah SAW itu. Ketika ada seorang ya yang membunuh 99 orang. Nah, ingat kan cerita itu ada di kitab Riyadhus Shalihin itu. Ada orang membunuh 99 orang. Lalu orang tersebut mau bertobat. Ini ilustrasi ya penggambaran Rasulullah betapa satu Allah Maha Pengampun. Kemudian dua pengaruh teman. Ya, pengaruh orang yang kita bertanya kepada siapa. Ketika orang yang ditanya apakah 99 nyawa yang sudah dibunuh itu saya masih punya kesempatan untuk bertobat, lalu orang yang ditanya ini mengatakan tidak ada pertobatan untuk Anda. Ini adalah seorang ahli ibadah yang ditanya. Jawabannya tidak ada ruang bertobat. Lalu ahli ibadah ini menjadi orang ke-100 ya yang dieksekusi oleh orang ini. Artinya kejahatannya sudah sangat luar biasa ya. 100 orang dibunuh oleh dirinya.
kemudian dia datang lagi ke seorang ahli ilmu atau orang alim, ya, datang ke ahli ilmu, lalu orang ini bertanya, apakah ada ruang bertobat bagi saya? Lalu kata ahli ilmu ini, oh ada, Allah Maha mengampuni, ya, Allah Maha memberikan ampunan. Lalu orang ini disuruh oleh seorang alim ini, pergilah kamu ke desa, sebuah desa, ditunjukkan sebuah desa, lalu berjalanlah ke sana, nanti kamu akan mengikuti orang-orang beribadah di sana, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, dia bergerak menuju desa tersebut, ya, tapi di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Nah, ketika dia meninggal dunia itu, malaikat rahmat dan malaikat azab itu bersilang pendapat, ya. Malaikat azab mengatakan ini hak saya karena dia sudah membunuh 100 orang. Malaikat rahmat juga mengatakan ini hak saya karena dia sudah bertaubat. Ya, dia sudah niat bertobat. Kata malaikat azab, belum. Dia hanya bertobat tapi belum melakukan kebaikan sedikit pun. Ya. Lalu datanglah malaikat yang ketiga mengukur jarak di mana dia berangkat sampai ke lokasi dia meninggal dunia, dan dari lokasi meninggal dunia sampai ke tempat tujuan. Diukur ternyata jaraknya sama persis, ya, sama persis jaraknya. Karena sama persis, tentu ada teknis lain yang kemudian bisa menjadi pemilah, ya, apakah ini tobatnya diterima atau tidak. Lalu ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa orang yang meninggal ini itu posisi meninggalnya itu tersungkur, ya, bahasa Jawanya jelungup begitu, ya. Kalau orang Jakarta kayak Yusni Tamaya masih ingat nggak bahasa Jawa Timur jelungup? Nggak ngerti, Ya, Ustaz. jelungup itu tersungkur. Ya, oh iya, iya. Tersungkur itu nanti jatuh ke depan, ya. Kalau jatuh ke belakang itu namanya ngeblak. Nah, ya, orang tadi meninggalnya itu posisinya tersungkur, tersungkur, sehingga ini menjadi hikmah bahwa taubat orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisi badannya lebih dekat kepada desa tujuan. Nah, ilustrasi ini sebenarnya memberikan tafsir kepada kita, kabar gembira kepada kita, seberat apapun. Ya, dalam hadis yang lain justru dikatakan wa in kana misla zabatil bahr. Meskipun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan, Allah tidak peduli. Yang penting engkau tidak berbuat syirik, maka Allah akan ampuni dosamu. Artinya pertobatan itu juga benar-benar, ya, tulus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tidak ada mengulang dosa itu kembali, ya, menjauhkan diri dari kesalahan yang sama dan seterusnya, sehingga benar-benar bersih dari kesalahan tersebut, yang namanya taubatan nasuha. Ya, seperti orang tadi lah, orang yang bertobat benar-benar Allah berikan jalan itu, Allah tunjukkan jalan, Allah dekatkan dia dengan kebaikan, Allah dekatkan orang-orang baik supaya mendekat kepada dia, ya. Atau kita pun yang lebih nyaman, lebih lebih mudah untuk menerima kebaikan dari orang lain. Kita tidak ragu-ragu untuk menjaga kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu tantangannya berbeda-beda, ya, yang seperti yang ada di lingkungan yang sudah terkondisi, keluarga terkondisi dengan lingkungan yang sangat heterogen, ya, pemahamannya, tentu masing-masing bisa mengukur kebaikan itu di tempatnya masing-masing, ya. Mustahil kemudian lingkungan yang sudah terbentuk terkondisi seperti di pesantren gitu lalu head to head sama dengan lingkungan kalian berada sekarang, tidak mungkin, ya. Bicara idealisme atau sesuatu yang ideal itu ketika kalian berada di pesantren itu ideal, hidupnya itu ideal, semua terjaga semua. Nah, kemudian ketika kalian hidup di tengah-tengah masyarakat, ya kalian harus paham betul, ya, kenyataan hidup ya seperti itu, ya. Tinggal kita tidak mudah, ya, menggadaikan
akidah kita, ya, kebaikan kita yang sudah kita pupuk sejak di pesantren. Saya kira itu ya. Terima kasih. Silakan. Sudah kurang 10 menit kali ya. Kalau jam 5-nya. Ini hostnya pergi kali ya? Izin ke WC kali. Ya, Ustadz, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Insya Allah cukup ya Ustadz ya, 10 menit lagi. Oke, monggo. Inilah, bagaimana Ustadz jika kita memiliki teman akhwat yang secara penampilan sudah bisa dibilang sangat syar'i, bahkan bernikob, namun ternyata akhwat ini sering sekali menghubungi ikhwan-ikhwan yang berbeda, bahkan yang sudah beristri sekalipun. Entah itu lewat media sosial atau mengajak menikah, tapi langsung dengan banyak ikhwan sekalipun, apakah teman yang semacam ini lebih baik dijauhi atau bagaimana Ustaz? Atau hanya cukup dengan dinasihatin seperti itu? Ya. Yang pertama, bahwa cara bersikap itu memang harus utuh ya, harus utuh, paham terhadap persoalan, ya, paham latar belakang, paham pengetahuan, ya, bukan sekedar penampilan saja kemudian bisa mewakili seluruh perilakunya ya. Kalau hanya sekedar penampilan fisik saja ya, memang kita tidak bisa langsung kemudian mengambil kesimpulan ya. Karena itu kalau kita memiliki kemampuan, kalau kita memiliki pengetahuan, ajaklah ngobrol ya, obrolan ringan ya, yang kita dapat mengambil informasi dari orang tersebut, kualitas pengetahuannya. Jangan-jangan dia belum tahu tentang bagaimana itu cara berinteraksi laki-laki dan perempuan. Mungkin dia belum pernah baca ayatnya tentang bagaimana menjaga lisan terhadap laki-laki, bagaimana adab, mungkin belum tahu ya. Boleh jadi dia penampilan fisik karena tiba-tiba pandemi, kemudian harus pakai masker, daripada pakai masker pakai ini aja cadar gitu kan, udah sekalian tuh misalkan ya. Boleh jadi pengetahuan orang tersebut memang sangat minim, sangat terbatas. Jadi menurut saya gali dulu informasi yang memadai tentang orang tersebut. Jangan buru-buru kita menjustifikasi, wah orang itu adabnya nggak benar misalkan. Memang adabnya nggak benar, tapi apakah dia tahu itu tidak benar? Jangan-jangan dia tidak tahu kalau itu sesuatu yang tidak benar. Ya, okay. Dia mungkin menganggap bahwa kalau ketemu saja itu baru tidak benar, misalkan berdua-duaan saja itu baru tidak benar, padahal ada aspek-aspek yang lain yang bisa mempengaruhi bukan hanya fisik tapi hatinya. Gitu. Jadi menurut saya jangan buru-buru menjustifikasi orang itu jelek. Ya. Bahwa pastinya setiap orang al aslu bara'atu dhimmah. Nah, itu kaidah usulnya kan begitu. Ya, asal sesuatu tidak ada beban, tidak ada tanggungan, lepas itu. Artinya seseorang itu pada asalnya fitri, suci, bersih. Ya, kecuali ada pengaruh-pengaruh yang kemudian membuat dia salah kecuali sudah ada nilai yang dia ketahui, sudah ada nilai yang dia miliki tapi dia langgar nilai itu. Nah, jadi menurut saya jangan buru-buru menghakimi orang lah ya. Lebih baik kita kalau memang mau melakukan sebuah perubahan, dekati dulu orang tersebut, kita punya kesempatan. Kalau kita belum memiliki kekuatan ya mungkin dengan orang lain, tidak harus kita sendiri. Mungkin disodori buku, mungkin diberi catatan atau di share tentang apa yang mungkin membuat dia tersadar bahwa ada sesuatu yang harus dia koreksi begitu. Saya kira itu. Jangan dijauhi ya kasihan juga nanti larut dalam sebuah
yang tidak dibenarkan. Insyaallah, Ustaz. Kemudian Ustaz, yang terakhir mengenai syafaat tadi itu Ustaz. Jika kita punya teman introvert Ustaz yang susah bergaul, itu bagaimana Ustaz? Apakah dia bisa mendapat syafaat juga atau enggak? Introvert itu apa bahasa sederhananya? Pendiam mungkin tertutup ya. Tertutup, pendiam, tertutup dan nggak mau bergaul, susah bergaul gitu Ustaz. Ya, jadi begini, ada sejumlah hadis ya yang terkait dengan masalah syafaat itu. Di antaranya, karena bentuk-bentuk syafaat di hari kiamat itu macam-macam ya. Salah satunya pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, kemudian bacaan Al-Quran ya dan lain sebagainya. Nah, di antaranya adalah orang yang menjaga toharohnya. Ini mudah-mudahan tidak terlewat dari kita ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Sebelum beranjak tidur, kita membiasakan diri untuk toharoh ya, bersuci dengan wudhu ya, karena dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang man bata ala toharotin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidur ya malam hari itu dalam keadaan suci, maka malaikat akan mendoakan sepanjang malam ya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Itu sepanjang malam. Itu keutamaannya orang yang menjaga toharoh ya. Jadi ketika kita sudah bersiap-siap untuk istirahat malam hari, biasakan. Saya biasa ke anak-anak ada passwordnya ya. Kalau sudah jam-jam tertentu ada passwordnya ya. Passwordnya ya kalian bisa berkreasi sendirilah. Password untuk kode bahwa sudah saatnya beranjak istirahat ya. Jadi ada pipis ya, buang air, gosok gigi ya, untuk membuang makanan-makanan sisa yang masih ada di mulut kita. Kemudian wudhu ya. Nah dari situ kan rangkaian sebuah pembiasaan yang itu automatically dimanapun mereka akan terbentuk ya, bekasnya itu akan sangat kuat kalau itu pembiasaan sejak anak-anak. Nah, soal introvert ya, sekali lagi saya lebih ingin bahwa setiap orang itu Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan ya. La tahtakir man dunaka, itu kan kita mesti paham itu kalau alumni dari pesantren mana Gontor ya. La tahtakir man dunaka fa innal kulla syai'in maziyah. Ya, jangan pernah meremehkan orang selain kamu karena setiap orang itu punya keistimewaan ya. Orang dengan sikap introvert itu pun saya yakin dia punya keistimewaan, punya keunggulan. Jadi jangan dilihat tertutupnya dia. Ya, bahwa tertutupnya dia akan mengandung hikmah. Makanya tadi saya mengatakan bahwa pengingat itu kadang bukan dari diri kita sendiri, dari orang lain. Orang lain itu bisa menjadi pengingat bagi kita. Orang yang introvert itu barangkali kita ambil hikmahnya saja. Dia lebih menjaga daripada kemudian terjerumus pada pergaulan yang tidak jelas, pergaulan yang tidak bermanfaat. Saya yakin dia punya keistimewaan. Jadi maka eksplorasilah keunggulan dia apa. Anak kita mungkin introvert, suruh ngaji maju nggak mau, suruh ini nggak mau, dia pendiam. Jangan kemudian kita paksakan dia sebagaimana kita yang mungkin lebih banyak bergaul dengan orang lain ya. Anak kita mungkin punya cara sendiri dalam mengekspresikan pergaulan dia. Maka ya itu tadi, cari dan lihat potensi terbaiknya. Karena kita yakin sahabat Nabi tidak semuanya jadi ulama, sahabat Nabi tidak semuanya jadi ahli fikih di bidang agama, ya. Sahabat Nabi juga ada yang berdagang, tetapi yang menjadi al-ashab kulluhum udul, ya. Sahabat semuanya adil. Ya, adil sesuai dengan proporsinya masing-masing. Mereka yang ada di dunia
bisnis, mereka yang ada di dunia pendidikan, mereka yang ada, tapi semuanya adalah dalam rangka menjaga keadilan. Saya kira begitu. Insya Allah. Terima kasih Ustadz, terima kasih banyak.